terbuka, lembar demi lembar bercerita. Setiap bacaan menuntun rasa, membuka jalan menuju asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih ya saya udah diundang ke pesta ulang tahun. Dulu kalau waktu kecil kan saya bakal diundang atau enggak nih. Waktu pesta ulang tahun. Jadi selamat ulang tahun untuk Kompas. Selamat siang untuk para tokoh-tokoh yang hadir di sini. Para mas-mas ya dan Ibu Stefani Riyadi. Senang sekali bisa hadir bersama. Saya juga banyak belajar dan tadi dari pidato-pidato yang sudah disampaikan dan juga saya sangat menikmati video yang disampaikan. Banyak sekali memang betul kata Prof. Mukti bahwa banyak quotable quotes dari tadi. Ini panjang tapi sebenarnya kalau bisa dipendekkan mungkin yang ingin saya bagikan adalah literasi riset. Dan kenapa kita juga harus berbicara mengenai literasi riset, inilah yang mungkin sedikit saya ingin bagikan pada hari ini. Kalau saya bisa, oke. Kalau kita memikirkan tentang universitas, saya rasa lebih sering terpikir mungkin yang sebelah kiri dari Anda. Bahwa universitas adalah tujuan utamanya untuk mengajar. Dan riset dilakukan setelah selesai mengajar, mungkin jika ada waktu luang. Tetapi sebenarnya ada model lain dari universitas, yaitu tujuan utamanya adalah inovasi. Dan riset menjadi fokus utama. Sehingga pengajaran itu pengajaran yang berbasis riset dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan riset dan inovasi. Ini adalah dua model yang nyata. Dan satu adalah teaching university, yang satu lagi adalah research university. Keadaan sekarang, teaching university adalah model yang kita pakai di Indonesia. Itu model yang lebih banyak yang kita pakai. Sementara research university ini adalah model dominan yang ada di negara-negara yang tumbuh dengan sangat cepat atau negara-negara yang sudah menjadi adidaya. Argumen saya adalah kita harus berpindah dari teaching university ke research university. Mengapa? Alasannya hanya satu. Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi, kita harus menjadi research university. Sangat-sangatlah sulit dan kita bisa lihat dari fakta-fakta dunia dan saya akan menyampaikan fakta-faktanya bahwa kalau kita tidak berubah menjadi model dominan, research university akan sulit untuk kita menumbuhkan ekonomi kita dengan pesat. Saya langsung tampilkan angka-angka agar ini bukanlah sekadar fakta-fakta yang kosong, apalagi di depan teman-teman jurnalis yang selalu menggunakan fakta. Ini adalah angka-angka bahwa universitas, research university itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan bukan pertumbuhan ekonomi yang kecil. Studi memperlihatkan bahwa Stanford University sejak dulu sampai sekarang para alumni dan para lulusan dan para dosen-dosen dari Stanford University itu per tahunnya menghasilkan 2,7 triliun US dollars atau 44 kuadriliun rupiah. Salah satu ekonomi terbesar, 10 ekonomi terbesar di dunia dari satu universitas. Menyediakan 5,4 juta pekerjaan, 40.000 perusahaan. Satu universitas, hanya dari lulusan dan dari dosen-dosennya. MIT, 2 triliun US dollars, 32 kuadriliun per tahun. Ini annual numbers. 4,6 juta pekerjaan, lebih dari 30.000 perusahaan. Bahkan mungkin universitas yang mungkin tidak terlalu ternama di Indonesia seperti University of Kansas, itu menghasilkan 7,8 miliar atau 127 triliun rupiah per tahun. Dan 88.000 pekerjaan. Universitas adalah engine ekonomi.
Tetapi itu adalah universitas research. Di negara lain yang kita tidak asing lagi, di Tiongkok, klaster inovasi dan teknologi menyumbang 13,4% dari total GDP Tiongkok dengan hanya menggunakan 2,5% dari lahan, dari total lahan konstruksi negara. Ini adalah tabel yang terakhir, 2 universitas, Sun Yat-sen University, terutama sekali karena Huawei perusahaannya, dan satu lagi Tsinghua University, di mana saya menjadi guru besar di sana. Jadi ini adalah angka nyata, bukan sekadar keinginan bahwa universitas itu penting untuk negara. Saya berikan angka-angkanya karena sekarang pada akhir ini sering terjadi pembicaraan mengenai pentingnya universitas, tapi kadang-kadang publik masih tidak percaya bahwa sungguh universitas itu adalah engine ekonomi. Satu yang sangat penting sekali adalah bukan berarti bahwa semuanya itu terlahir begitu saja menjadi research university. Tsinghua tidak menjadi Tsinghua pada waktu akhir. Pada waktu dari awal. Ini adalah suatu sejarah yang saya quote dari Empires of Ideas dari Profesor William Kirby, historian dari Harvard University, yang kebetulan adalah profesor saya waktu saya kuliah di sana. Jerman itu mulai berubah tahun 1810, Amerika Serikat berubah tahun 1440-an dari teaching university ke research university. Kalau Jerman yang paling dulu, 1810. Tiongkok itu berubah dari teaching university ke research university sekitar tahun 80-an dan 90-an. Dan ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mas-mas dan mbak-mbak. Jerman menguasai dunia waktu menang perang dengan Prancis waktu itu, sekitar 1871, sekitar 50 tahun setelah ini. Amerika Serikat menang Cold War dengan Soviet Union. Itu juga sekitar 50 tahun setelah mereka berubah menjadi research university. Tiongkok, kita juga bisa tahu, sekitar 50 tahun setelah itu mereka menjadi adidaya, dan sekarang ada Cold War dengan US karena sudah ini. Jadi sebenarnya ada pola yang menarik sekitar 50-60 tahun setelah berubah menjadi research university, para negara-negara ini bisa menjadi negara adidaya. Vietnam sekarang sedang di trajektori, mereka juga merubah teaching university menjadi research university. Mekanismenya dari apa? Mekanismenya di tingkat universitas adalah demikian. Jika dosen adalah peneliti yang dihasilkan bukan hanya inovasi dan penelitian, tetapi pengajaran berbasis penelitian. Sehingga yang diajarkan mendapatkan mahasiswa yang mempunyai research mindset. Mahasiswa dengan research mindset bukan berarti mereka harus menjadi periset. Tidak. Kalau mereka mempunyai research mindset, mereka bisa menghasilkan inovasi di industri dan tenaga kerja, dan juga mereka sendiri adalah tenaga kerja yang berkualitas. Skilled labor. Inilah mengapa Silicon Valley is Silicon Valley. Karena adanya Stanford University yang menghasilkan semuanya itu. Silicon Valley hasilnya dari Stanford University, bukan sebaliknya. Dan itulah yang menjadi ini. Tetapi di dalam mekanisme nasionalnya pun ada. Yaitu dari pengetahuan, dari teknologi dan pengetahuan, kita bisa menarik investasi. Kalau tidak ada pengetahuan, sangat sulit menarik investasi. Dengan adanya investasi, kita menarik infrastruktur, dan ini memberikan akses bagi ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih banyak lagi. Sehingga ini menjadi sirkular dan terus-menerus berkelanjutan. Saya akan berikan lagi beberapa data. Research, kenaikan riset 10% menurut World Intellectual Property Organization, ini akan naik dalam jangka pendek GDP sebanyak 0,2%. Dan dalam jangka panjang, kenaikannya bahkan lebih tinggi lagi, 0,9%. Jadi ini sudah diukur oleh ekonom. Ini juga saya perlihatkan perbedaan antara upper middle income countries dan high income countries. Yang paling membedakan gap-nya adalah innovation and technology gap. Jadi poinnya tetap sama, dan itu semua diperlihatkan dengan angka-angka. Jadi kita harus mengutamakan inovasi penelitian. Dan satu poin yang sangat penting, karena kita harus bisa tahu bahwa pada saat ini tentu saja ada ketimpangan dan ada kesenjangan. Kita tidak seperti Tiongkok, itu harus kita akui. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengejar. Untuk bisa mengejarnya kita perlu satu strategi. Strateginya adalah dalam pengetahuan kita perlu spesialisasi. Jadi bukan berarti dalam setiap bidang kita harus unggul, tidak mungkin itu. Seperti di olahraga, kita punya bulu tangkis yang kita tetap menang medali emas. Kita belum punya
bulu tangkis untuk di bagian ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Dan itu kita harus hasilkan. Ada kabar baik Bapak Ibu sekalian bahwa dalam 11 bulan terakhir saya bekerja di pemerintahan, saya sudah mengunjungi 44 universitas di 19 provinsi. Semuanya naik ekonomi, kecuali 2 kali. Dan yang saya ingin beritakan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman sekalian adalah kita juga punya riset yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan kita punya riset di setiap bidang. Dan kita punya spesialisasi. Ini adalah satu contoh saja karena waktu saya terbatas bahkan udah habis. Ini adalah Atsiri Research Center di Aceh, Universitas Syah Kuala. Ini sudah mengekspor. Di setiap parfum yang Bapak Ibu sekalian pakai harus ada Atsiri, nilam. Dan itu kita di Indonesia punya banyak nilam. Ini nilai ekonominya sangat besar dan secara langsung menghidupkan petani di situ. Saya pun sudah berkunjung ke petaninya sendiri. Dan pendapatan petani meningkat karena adanya teknologi. Bagaimana penghilangannya, bagaimana menanam nilamnya. Itu semua dimajukan oleh Universitas Peneliti-Peneliti Sofkala. Inilah Profesor Syaifullah. Dan kalau kita melihat investasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kita juga sudah melakukan banyak investasi, walaupun tentu saja terus ditingkatkan. Ini adalah satu angka 2,26 triliun, ditambahkan lagi dari saat yang kita sudah perjuangkan 1,8 triliun dari LPDP, dan ada beberapa angka lagi yang terakhir saya mau men-sharing kepada teman-teman sekalian, ini adalah work in progress tapi sudah mulai, akan kita bagikan nanti kalau sudah rampung. Tapi pada saat ini kita mempunyai peta. Dan peta ini adalah peta interaktif. Jadi Kemdikti Saintek kita sudah membuat peta karena kita sebelumnya tidak tahu siapa yang jago tentang stunting, siapa yang jago tentang AI, siapa yang jago tentang nilam. Dan itulah kita buat peta. Sekarang kita sudah punya petanya dan terus kita masukkan datanya. Ini adalah bagaimana riset-riset berdampak di seluruh Indonesia. Tinggal kita ketik di sini, tadi barusan saya ketik sampah. Siapa yang mengerjakan riset tentang sampah, ini kelihatan. Di mana saja, berapa perguruan tinggi, berapa penelitiannya, berapa universitas, di berapa provinsi. Dan kita bisa lihat siapa tepatnya. Di Universitas Syekh Yusuf Ai, Makassar Goa, Sulawesi Selatan. Klik untuk detail apa produknya. Ini sudah kita buat di Kemendikti Saintek. Jadi kita sekarang sedang memetakan kekuatan riset kita dan spesifikasi dari riset kita. Bapak Presiden mengatakan tidak ada negara yang maju tanpa sains dan teknologi. Dan itu sungguh mudah-mudahan kita semua bisa meyakinkan itu dengan angka-angka yang sudah saya berikan. Dan kita harus terus-menerus meyakinkan ini. Satu contoh nyata yang juga pemerintah lakukan adalah STEM sejak dini. Ini adalah membangun STEM, generasi STEM di Sekolah Garuda di SMA yang akan nantinya juga membawa perubahan STEM. Kita buat bukan saja di Jawa tetapi tentu saja yang penting di luar Jawa. Ini adalah peta bagaimana Sekolah Garuda ini sudah mulai dibangun. Ini adalah tentu saja kerjasama kami, kerja keras kami juga dari Kemendikti Saintek. Semoga kita terus maju dalam pembangunan IPTEK kita dalam pembangunan inovasi sains dan teknologi. Dan terima kasih kepada Kompas.com yang sudah berkarya selama 30 tahun. Dan saya juga sangat senang sekali bisa terlibat bersama-sama dengan Kompas.com untuk memajukan kesadaran kita, literasi kita mengenai riset, sains dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.